Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggu nyekseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Apa kabar orang baik? Amin, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Ketemu karo Mas Teh sing lemu yang bakal hadir terus setiap hari Kamis, Selasa dan juga Sabtu. Kebalik dong. Ketemu dengan Mas Teh yang lemu yang akan terus hadir buat kalian setiap hari Kamis. Hari motonya salah re. Ketemu dengan Mas Teh yang lemu di setiap Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Nah gitu maksudnya ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali saja dalam dan juga luar negeri. Ketemu sama Mas Teh hari ini di edisi ini buat tayang hari Jumat ya teman-teman ya. Untuk tanggal 24 Mei 2024. Mas Tulus cuma ganti baju, nyiapin video buat nemenin kalian ya. Mohon pengertiannya, tidak boleh nelpon-nelpon gak jelas ya. Mohon kesabarannya. Mas Tulus itu Kamis ngomong sama nyanyi. Jumat, Sabtu, Minggu itu full kerjaannya. Jadi teman-teman yang di rumah harus memahami, harus mengerti ya. Ojo ganggu, nek ganggu jenengan tak sumpahi dadi wong sugih. Ya, soalnya makin kesini teman-teman perlu tahu ya. Subscriber Mas Tulus iki semakin ekstrim rek. Mungkin karena orang-orang baru yang mungkin kalau prasangka saya itu gini, mungkin mereka tuh pengen curhat, pengen cepat diladeni, mereka tidak tahu prosesnya. Ada yang sudah 6 bulan baru tak jawab. Kalau jenengan baru beberapa hari saya jawab, berarti jenengan itu lebih beruntung daripada teman-teman yang 6 bulan kemarin. Ya, jadi harus sabar. Nek karo Mas Tulus iki gratis wis rasa ngetokke dit, rasa bayar apa-apa kudune sabar tok wae ya. Apalagi memang lagi padet banget ini kebetulan ya. Jadi teman-teman Mas Tulus nyuwun ngapunten, mohon kesabarannya nggih. Semangat. Sehat untuk semuanya ya orang baik. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang amin ya Allah, semoga hutangnya ndang lunas. Yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik amin ya Allah. Ayo, ini video tayang hari Jumat. Berarti hari Jumat adalah hari yang sangat baik untuk sedekah ya teman-teman ya. Sementara waktu kemarin pas Mas Tulus sudah among-among ya, ada pesanan among-among dari Mbak Agnes. Mbak Agnes matur nuwun nggih Mbak. Mugi-mugi Allah ijabah hajatnya Mbak Agnes disampaikan kepada yang dituju nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak. Oh iya, buat saudara-saudaraku yang beragama Buddha nggih, Mas Tulus ngaturaken bahasa Indonesianya selamat Hari Raya Waisak nggih. Selamat Hari Raya Waisak, semoga kedamaian bersama kita tetap rukun dan juga tentram damai, semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin. Selamat Hari Waisak ya buat yang merayakan ya teman-teman. Nah, teman-teman, kemarin keputusan kami pas bikin among-among, akhirnya nasi boxnya kita bagikan yang
di kuota yang bulan April. Jadi bulan April sudah kita bagikan. Nah, untuk kuota yang di bulan Mei saya masih saya masih bingung karena melempemnya luar biasa antara dua hal. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dua hal. Kalau yang tanggal 30 Jumat besok tanggal 31 itu sudah pasti ada. Tapi geseran dari bulan April. Nah, untuk yang di bulan Mei ini saya nggak tahu akan ada atau tidak. Kalau ada mungkin kita akan tambahkan atau mungkin tetap akan bulan April saja atau mungkin ya nanti tergantung tim aja. Jadi Mas Tulus nggak tahu apakah nanti akan double, apakah nanti akan ada. Kalau sementara waktu ini nominalnya masih dikit meneh, sithik meneh sampai 2 juta. Ya udah, kalau memang keputusan tim kemarin ya udahlah mendingan yang 6 juta aja dulu bagi, nanti kalau nggak ada ya udah kita tumpuk saja buat bulan depannya lagi. Keputusan tim seperti itu kemarin ya. Jadi ya wes lah, cari amannya saja. Tapi ya Allahu alam, nggak tahu nanti kalau misalnya tiba-tiba sedekah nasi box kita dikasih cukup. Makanya ini kan hari Jumat, hari yang sangat baik ya. Siapa tahu teman-teman yang nonton lagi punya rezeki di tengah bulan ya kan, tanggal 23, 24 mungkin udah gajian mau bantuin nasi box, silahkan. Caranya gampang, cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau bantu sedekah Bumi Nusantara silahkan cek kolom komentar rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto. Doa kita mintanya sama Allah mudah-mudahan sedekah nasi box Mei ini Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin. Mudah-mudahan juga Allah izinkan sedekah Bumi Nusantara kita segera terlaksana. Katakan amin. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun nggih sederek yang membantuin silakan, yang sudah bantu terima kasih. Matur nuwun, mudah-mudahan jenengan yang bantu among-among matur nuwun. Ada beberapa yang nambahin buat among-among nggih. Teman-teman yang membantu among-among silakan DM saja karena Mas Tulus belum tentukan waktunya, dananya masih jauh ya. Setengahnya saja belum ada. Kuota buat bikin among-among tuh 3,5 teman-teman. Sedangkan belum sampai, masih setengahnya juga belum ada ya. Jadi Mas Tulus nunggu kuotanya cukup dulu. Kalau duitnya sudah cukup 3,5, Mas Tulus akan langsung gelar ya. Jadi sementara waktu ini masih dikumpulkan dulu saja. Jalur-jalur khusus aja nggih yang belum kebagian kemarin kita mau ngomong silahkan DM. Nanti Mas Tulus larikan donasinya beda lagi rekeningnya biar bisa terpisah nggih. Atur nuwun sederek, terima kasih banyak Gusti berkahi teman-teman yang sudah bantu sedekah tanpa terkecuali, mau buat among-among, buat sedekah bumi, buat sedekah nasi box juga terima kasih nggih. Mudah-mudahan Allah terima pahala sesuai dengan yang dihajatkan. Kemudian Mas Tulus juga berdoa teman-teman yang bersedekah ke Mas Tulus mudah-mudahan rezekinya bertukar dengan lebih melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Tulus doakan juga mudah-mudahan sedekahnya jenengan jadi media pendorong doa untuk hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Kemudian juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga yang bersedekah nggih. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun Gusti berkahi sedayonipun nggih. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, hari ini saya mau bahas COVID Singapura yang katanya sedang melonjak ya, katanya sedang tinggi. Kemudian kemungkinannya seperti apa setelah Mas Tulus hitung-hitung apakah memang ada kemungkinan kemunculan virus itu di Indonesia, apakah ini juga akan merebak sama dengan Singapura? Nanti Mas Tulus akan hitung secara detail lewat hitungan angka juga dari wejangan Eyang Lukito. Bagaimanakah? Apakah ada kemungkinan kita akan terdampak lagi yang namanya pandemi? Nanti Mas Tulus jelaskan lebih detail ya teman-teman ya. Sebelumnya selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Salam kenal pastinya, yang baru atau yang lama yang sudah sering nonton tapi belum support Mas Tulus dengan subscribe, ayo di subscribe dulu, tombol loncengnya dihidupkan, kemudian juga jangan lupa ini dipencet teman-teman. Jangan males-males kalian ya. Mas Tulus aja semangat buat nemenin kalian, masa kalian malas pencet tombol like-nya ya. Di share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh, yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Silahkan manfaatkan buat nyawer Mas Tulus, mau berbagi rezeki sama Mas Tulus boleh ya. Silahkan saja nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak Gusti berkahi sedanten nggih. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk semuanya saja. Ada yang komplain, Mas kenapa sih bilangnya harus selamat pagi, siang, sore dan juga malam? Nah, subscriber Mas Tulus ini gak cuma orang Indonesia, di luar negeri tuh kadang-kadang kayak Mbak Asri, aku live jam 10 di sana tuh ternyata jam berapa. Jadi beda-beda. Makanya, nah yang nonton kebetulan kan juga ada yang siang, pagi atau
malam. Jadi Mas Tulus sebut semuanya saja biar lebih efisien gitu nggih. Semangat. Rek, lek nelongso, lek sedih yo sedih rek, tenan. Aku cuma berani bilang sama teman-teman begini. Bulan ini jujur ya, segala sesuatu diberikan Allah cukup saja kita sudah bersyukur. Nggak usah luweh, nggak usah lebih, selama kebutuhan kita tertutupi, Allah izinkan cukup saja. Jujur kalau bagi saya bersyukur dengan itu. Sudah itu saja. Berarti apa? Sulit sebenarnya teman-teman kehidupan kita sekarang. Tapi Mas Tulus tetap semangat buat teman-teman. Jadi teman-teman juga harus semangat. Lah kayak Mas Tulus mau ada niat pulang kampung. Kalau nggak pinter-pinter nabung mau pulang kampungnya kepiye? Ya toh? Terus kalau misalnya mau minta sama siapa? Mas Tulus yatim piatu ning Jakarta yo sebatang kara. Wis gak ndedulur ning kene. Masa arep njaluk Mama Itar, njaluk Mbak Yani yo gak wani aku rek. Yo lek dikei, lek dipendong. Nah itu tadi. Jadi intinya teman-teman, satu hal yang harus kita yakini. Allah tidak akan merubah derajat kita selama kita tuh nggak mau berubah juga. Makanya teman-teman harus apa? Yang pertama yang kita lakukan adalah bersyukur. Pokoknya prasangkakan yang baik. Orang jahat sama kita, orang baik sama kita, 3M kalau kata Ustadz itu ya. Memaafkan, kemudian mendoakan, kemudian apa lagi ya? Mengampuni. Sorry, saya ulang lagi. 3M itu adalah memaafkan, menerima, dan juga mendoakan. Jadi, arep dijahati kaya apa wis ben, dikasih ujian kayak apa ben. Semuanya adalah proses. Waduh, Tulus lek ngene kaya wong pinter ya lek ngomong ngene iki. Iso ngomongi awake dhewe karo iso ngomongi, aku iso ngomongi wong karo iso ngomong awake dhewe ya waduh jan. Bebek silem rek. Wes, yang tidak suka dengan intermezzonya digeser ke menit ke-10 ya. Digeser ke menit ke-10. Wah, Mas Tulus panjang-panjangin kenapa lo? Katanya ada yang sampai clear loh lek Mas Tulus apa? Kalau nonton Mas Tulus atau dengerin Mas Tulus kan sampai clear sampai turu-turu loh rek. Iya ta? Terus mimpinya ketemu gendruwo. Soalnya sih Mas Tulus kayak gendruwo maksudnya ya. Masya Allah. Singapura melaporkan kasus peningkatan kasus COVID di pertengahan Mei 2024 ini juga lumayan teman-teman ya. Dari Menteri Kesehatan Singapura disampaikan sepanjang Mei 2024 dari tanggal 5 sampai tanggal 11 ini naik sebanyak 25.000 penurunan COVID-19. Penularan maksudnya ya. Jumlah ini meningkat sebesar 90% bila dibandingkan dengan kasus pekan sebelumnya atau minggu sebelumnya ya. Mungkin di di pertengahan sampai akhir April ya. Ada 13.000 kasus, kemudian muncul lagi 25.000 kasus. Berarti hampir setengah daripada kasus tersebut ya. Jadi ini salah satu hal yang ditakutkan masyarakat Indonesia, apakah ini juga akan berdampak ke Indonesia, kemudian juga apakah ini akan bisa bergeser ke Indonesia juga, apakah ini juga akan meluas, karena diperkirakan dari Kementerian Kesehatan Singapura bahwa kasus ini hanya menunggu 14 hari, ada kemungkinan kenaikannya bahkan 2 kali lipat daripada 25.000. Berarti minggu sebelumnya 13.000, minggu kedua 25.000, minggu ketiga atau minggu terakhir di bulan Mei ini perkiraannya akan ada peningkatan dari kasus COVID itu sebanyak 50 ribuan kasusnya. Diperkirakan seperti itu ya. Terkait dengan munculnya varian baru yang lebih mudah tertular, kemudian lebih mudah menyebar. Nah, apa pandangan Mas Tulus terkait dengan ini? Teman-teman kan kemarin juga kita habis bahas ya soal energi pemurnian. Memang yang disebutkan Eyang salah satu pemurniannya adalah untuk penyakit. Jadi banyak juga yang akhirnya terkoneksi atau berpikir bahwa waduh, Eyang baru menyampaikan clue bahwa sedang ada energi pemurnian, ada pembersihan, ada sesuatu yang sedang dibentuk. Lalu tiba-tiba ada kasus COVID yang melonjak. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Sedangkan kasus seperti ini sedang sedang marak-maraknya di Singapura, dan orang Singapura dengan Indonesia itu memiliki mobilitas yang cukup dekat ya teman-teman, lumayan besar mobilitas antara Singapura Indonesia, Indonesia Singapura, dan begitu seterusnya. Lumayan besar sekali siklus mobilitas antara masyarakat Indonesia dengan Singapura itu sendiri. Nah, banyak teman-teman yang DM kemarin juga sampai ngomong yang Mas
Eyang kan habis melakukan pemurnian, tiba-tiba dengar kasus COVID di Singapura naik. Apakah mungkin sampai di Indonesia? Mengutip dari berita online saya baca bahwa Kementerian Indonesia juga, Bapak Menteri Kesehatan kita sudah menyampaikan juga bahwa kemungkinannya besar sekali bahwa kasus COVID ini akan menular ke Indonesia. Jadi bukannya pesimis, tetapi ini sudah dipastikan akan masuk ke Indonesia. Kasus COVID ini juga sepertinya akan masuk di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta ini adalah wilayah utama di mana mobilitas terbesar masyarakat Singapura yang menuju Indonesia pasti lewat Jakarta paling besar ya. Yang paling besar dengan Batam kalau tidak salah tadi saya baca. Jadi ini sudah dipastikan akan masuk ke Indonesia teman-teman. Tetapi Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan bahwa kita nggak perlu panik, kita nggak perlu takut meskipun ini varian baru, meskipun ini varian lebih menular dan juga mungkin lebih berbahaya, tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia kan sudah divaksin sehingga mungkin kadar penularannya akan terhenti ketika beberapa minggu setelah terjangkit. Jadi himbauannya adalah ketika memang merasa sedang batuk, flu, kemudian juga merasakan gejala-gejala seperti halnya gejala-gejala COVID yang model baru atau varian baru, segera periksakan ke tempat kesehatan, ke klinik dan lain sebagainya, kemudian tes PCR atau rapid test dan lain sebagainya. Ketika sudah terdeteksi atau dinyatakan COVID atau positif, teman-teman hanya dianjurkan untuk istirahat saja sembari mengkonsumsi obat dan juga makanan-makanan, kemudian vitamin-vitamin sudah diberikan. Jadi kalau Kementerian Kesehatan sendiri sih sebetulnya juga sudah mengantisipasi ini. Jadi kemungkinan besar bahwa kasus COVID juga akan meningkat di Indonesia, tetapi tidak perlu dikhawatirkan, ini yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sudah sangat besar kemungkinan kalau akan masuk ke Indonesia. Jadi kalau ini mungkin akan naik, kemudian juga akan menjadi salah satu, apa ini? Kayak deg-deg gitu loh suaranya. Nah, kalau kasus ini kemudian akan naik, kemudian akan merebak di Indonesia, sepertinya juga sangat-sangat mungkin. Tetapi kita diharapkan untuk tetap waspada saja ketika sudah mengalami gejala-gejala yang disebutkan seperti halnya COVID, teman-teman harus periksakan ke klinik kesehatan, kemudian juga segera melakukan tes rapid test dan juga swab, kemudian apabila dinyatakan positif, istirahat saja, kemudian mengkonsumsi obat dan juga vitamin, dan juga mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan anjuran dokternya saja. Seperti itu himbauannya. Nah, kalau dari segi pandang Eyang juga Mas Tulus dihitung melalui angka dan lain sebagainya, seperti apa pandangan Mas Tulus? Apakah ini bisa merebak sampai jadi pandemi lagi? Apakah akan jadi pemicu keterbatasan kita dalam beraktivitas seperti sebelumnya? Saya ketika saya melihat intuisi angkanya ya teman-teman, intuisi angkanya dari hitunganku itu dari 20 aku menghitungnya 20 Mei sampai pertengahan bulan Juni, tingkat kenaikan virus ini kalau dari hitungan saya pribadi sangat-sangat kemungkinannya ada teman-teman, sangat-sangat kemungkinannya ada. Jadi ini bisa akan merebak lebih detail, lebih cepat apalagi di Jakarta khususnya. Dan tapi kalau sampai ini menjadi pandemi lagi, kemudian sampai ada waktu dulu tuh namanya, yang pembatasan itu apa namanya, Rek? Yang kita nggak boleh jam malam segala macam istilahnya. Kalau sampai jadi pandemi lagi, kayaknya insya Allah amin, katakan amin dulu dong. Amin. Insya Allah enggak sampai sejauh itu. Jadi kalau dari pandangan Kementerian Kesehatan kan memang sudah dipastikan akan masuk. Saya juga menghitung lewat angkanya. Kemungkinan virus ini masuk juga ada. Tetapi kalau kemudian merebak, membesar, sampai seperti pandemi pada masa lalu, beberapa tahun yang lalu, sepertinya insya Allah tidak. Kalau dari hitungan angkanya, merebaknya ini memang iya. Tetapi kalau kita garis bawahi, teman-teman, kalau dihitung dari akhir bulan sampai pertengahan Juni saja, kalau saya hitung, tadi saya sempat hitung, dominan mana musibah dengan penyakit, akan dominan musibah, teman-teman. Ya, dominannya musibah. Jadi, yang paling besar kuota untuk merenggut orang menjadi korban di sini atau orang meninggal atau orang mati istilahnya, ini bukan dari segi virus atau bukan dari segi penyakit tetapi dari segi musibah. Jadi yang perlu kita waspadai lebih utama sih bagi hitungan saya ini justru adalah terkait dengan musibah ya. Hati-hati tanggal 6 Juni itu hati-hati.
Aku melihat ada sesuatu yang kurang enak terkait dengan tanggal 6 Juni ya. Abis ini ada yang komentar, bahas 6 Juni dong Mas Tulus. Ya ntar tuh ada waktunya ya. Ada masanya sendiri. Sabar ya. Sabar aja kebiasaan kue disi karetamu dewe. Aja kebiasaan segala sesuatu harus seperti yang kamu mau. Nggak boleh kayak gitu. Lek gelem ngono ya gawe channel dewe. Ya. Sabar. Sabar. Gila nih Tulus. Sampai uncap kabeh. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau dari hitungan angkanya saya melihat memang ada potensinya. Tetapi kalau sampai membesar, kemudian meluas dan juga jadi kadar sampai pandemi, sepertinya insya Allah amin tidak. Kalau dari hitungan angkanya. Dari hitungan angka saya sudah mengukur sedemikian rupa. Lalu bagaimana kata yang terkait dengan hal ini? Apakah mungkin ada pagebluk baru atau virus baru atau mungkin gara-gara COVID? Ternyata yang mengakibatkan kita banyak orang meninggal atau banyak orang sakit kemudian wafat ini tidak atau bukan COVID kalau yang disampaikan yang Lukito. Makanya beberapa hari kemarin cahaya hijau itu kan memang cahaya pemurnian ya, cahaya penyembuhan. Dan kalau diartikan lagi atau kita hitung lagi, penyampaian Eyang ini pagebluk yang dimaksud sampai akan banyaknya orang meninggal gara-gara sakit ini justru bukan sakit COVID, bukan karena COVID, bukan karena penyakit COVID. Jadi di luar itu, ini juga disampaikan Eyang Lukito. Tapi beliau juga memberikan kewaspadaan atau peningkatan dengan menyampaikan untuk mengkonsumsi empon-empon yang ada di Indonesia, jahe, kunyit, serai, dan lain sebagainya. Beliau menganjurkan sekali membuat atau meminum minuman herbal. Contohnya dulu yang pernah Mas Tulus dapat kiriman itu yang wedang uwu segala macam itu kan dari tanaman-tanaman Indonesia ya. Tanaman-tanaman dengan khasiat yang luar biasa, rasane yo enak, neng gulu yo seger, neng awak yo wenu tenan rasane. Jadi kita ada anjuran mengkonsumsi empon-empon yang ada di Indonesia. Ini anjuran dari Eyang Lukito. Berarti memang dari penyampaian beliau bahwa COVID ini ketika akan meningkat, ini juga sangat mungkin. Dari penyampaian yang Lukito juga sangat mungkin. Tetapi yang dimaksudkan dari energi pemurnian yang kita bahas kemarin, apakah yang akan banyak merenggut nyawa masyarakat Indonesia? Sakit ini adalah sakit COVID? Sepertinya bukan itu. Ya teman-teman, jadi kita aminkan saja karena dari intuisi melihat angkanya, dari apa yang disampaikan Kementerian Kesehatan, dari yang disampaikan Eyang sampai membaca intuisi lewat ilmu cocoklogi nih Mas Tulus, semuanya berkemungkinan ini juga akan merebak lagi, berkemungkinan akan ada di Indonesia, tetapi bukan berarti nggak boleh panik terus kita ngentengin, nggak juga. Eyang ngasih clue kita untuk banyak mengkonsumsi minuman-minuman yang berbau empon-empon Indonesia. Makanya aku tuh kemarin disuruh beli jahe kunyit katanya. Gara-gara aku tuh kan masaknya cuma tumis-tumisan ya. Yang kemarin bilang, oleh masaknya buat kayak jahe tole, udah dikasih ini gitu. Jadi aku tuh lagi masak suka diomelin gitu. Makanya tadi malam kemarin malam Mas Wardi ke pasar, dek beli empon-empon ya, beli bumbu-bumbu tak gituin. Pengenku tuh kayak kita tuh kayak bikin di Indonesia nih banyak loh teman-teman makanan-makanan yang mengandung jahe kunyit yang bagus bagi kesehatan dan tidak menggunakan minyak. Salah satunya palu mara. Itu makanan Makassar. Kemudian saya di kampung saya atau di Sumatera itu ada namanya istilah pindang. Pindang itu bisa ikan, bisa ayam, bisa tulangan sapi, bisa daging sapi ya, bisa udang, cumi dan lain sebagainya. Itu tom yumnya orang Sumatera itu. Dan itu menggunakan jahe, kunyit, serai, kemangi ya, dan itu pedas asamnya kalau bagi yang suka itu luar biasa enak dan menyegarkan. Plus lagi menyehatkan. Nah, itu kita disarankan mengkonsumsi itu. Berarti memang ada kemungkinan ini akan naik. Bukan berarti kita juga, naik kan Kementerian Kesehatan bilang biasa aja. Nggak boleh gitu juga, teman-teman ya. Jangan mentang-mentang ini akan masuk tapi tidak merebak. Ini akan masuk tapi tidak akan meluas. Tidak akan sama dengan Singapura. Jumlahnya akan banyak. Tapi kewaspadaan kita juga tetap harus diwaspadai. Teman-teman yang di luar Jakarta mungkin kalian nggak tahu. Di Jakarta ini beberapa kali juga sebetulnya ada peningkatan, kemudian juga ada himbauan dari pemerintahnya bahwa kita diharapkan menggunakan masker, tetapi hanya untuk lingkup Jakarta saja. Itu beberapa kali juga terjadi teman-teman. Jadi sekali lagi walaupun ini bukan sesuatu yang amin, bukan sebuah pandemi besar lagi, menurut saya juga kewaspadaan kita tetap harus dijaga. Bukan mentang-mentang nggak nopo-nopo terus nyantai loh, nggak boleh gitu ya. Tetap harus jaga kesehatan, tetap juga harus tingkatkan
meningkatkan ke imun tubuh kita. Vitamin, jangan lupa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, hindari minuman-minuman dingin, atau bisa juga dengan menghindari makanan-makanan junk food atau makanan-makanan yang secepat saji yang mengandung minyak. Walaupun itu yang enak. Begitu ya teman-teman ya. Sekali lagi, amin. Karena dari intuisinya bagus, dari penyampaian yang lalu juga bagus. Kemudian Kementerian Kesehatan juga sudah menyampaikan bahwa ini mungkin sangat-sangat mungkin masuk. Tapi kalau jadi pandemi kan enggak. Jadi insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekali lagi, tetap harus tingkatkan kewaspadaan. Karena kalau teman-teman sudah punya penyakit bawaan di badan, terjangkiti virus ini, karena ini varian baru, modelnya makin sakti, makin hebat ya. Jadi ini akan semakin mudah menular, semakin mudah untuk terkontaminasi dengan penyakit-penyakit yang lain. Berarti ini cukup berbahaya. Jadi teman-teman harus hati-hati, tetap jaga kesehatan, jangan menganggap remeh penyakit ini. Walaupun dikabarkan, oh saya udah vaksin, nggak boleh gitu juga. Tetap satu, minta perlindungan Allah. Yang kedua, seperti yang disampaikan Eyang, banyak mengkonsumsi tanaman-tanaman herbal yang ada di Indonesia khususnya. Oke? Terima kasih banyak. Doa terbaik untuk kita semua. Pokoknya insya Allah Mas Tulus dan keluarga, teman-teman yang nonton video ini semuanya diparingi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dikabul hajatnya, dan insya Allah diangkat dari beban-beban beratnya. Katakan amin. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Semoga manfaat. Jangan lupa teman-teman yang nonton video ini, Mas Tulus pokoknya ngemis terus nih mumpung hari Jumat ya. Ayo, dibantu sedekah nasi box, dibantu sedekah bumi. Yang mau ngomong-ngomong silakan DM Mas Tulus ya. Tapi syaratnya siji, sabar ya, sabar. Jangan suka terlalu ekstrim lah untuk ngedaprinya Mas Tulus ya. Sabar, pasti Mas Tulus jawab, tapi syaratnya satu, sabar saja ya. Jumat, Sabtu, Minggu Mas Tulus lagi padat nyari rezeki. Soalnya tanggal 28 Mas Tulus arisannya banyak saiki. Waduh jan. Semangat orang baik nggih. Gusti berkahi jenengan semua. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi surut rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang saat ini sedang punya tanggungan hutang piutang, bismillah mudah-mudahan hutangnya ndang lunas. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen naik haji, pengen umroh, pengen bahagiakan keluarganya ya. Amin ya Allah. Hajat-hajat teman-teman di hari Jumat ini semoga segera Allah kabul. Amin. Yang jual aset, mau rumah, mau kendaraan, apapun itu semoga cepat terjual, bisa jadi solusi keuangan nggih. Amin. Yang merintis usaha, bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman diberikan kemudahan kelancaran usahanya, sing dagang laris manis. Amin. Di Jumat yang berkah ini ya Allah, semoga Engkau pilih hamba dan juga para penonton video hamba hari ini ya Allah, untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan juga apapun yang kurang baik untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun teman-teman, terima kasih banyak. Mas Tulus pamit. Aku nggak tahu videonya akan tayang di jam 10 atau jam 1 siang. Ya mudah-mudahan di besok Jumat sudah bisa tayang ya. Oke, terima kasih banyak. Sehat berkah melimpa semuanya. Mas Tulus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Jumat berkah. Jangan lupa sedekah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.